Salam buat kita semua. Salam. Kita mulai acara ibadah kita. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Tuhan yang pertama. Titah pertama
Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya, kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita minta kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam nama anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberikan kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis pada Ibrani pasal yang kedua, dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita membaca secara bergantian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh kasihan dia kepada Allah, untuk menamakan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita berdoa, kita bernyanyi.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah tangan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Shalom untuk kita semua. Sejenak mari kita dengarkan warta minggu keempat setelah Epifanias 2 Februari 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HGBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum. 1. Anak yang lahir. Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak RC Sitopul, Ibu Jasmauli Bur Simbajuntak. Alamat Jalan Belur, Gang Denas nomor 37, Sektor Padang Bulan 2. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Haryanto Siahan, putra dari Bapak Sintua Bismail Siahan, Ibu Lumonggah Delima Boru Syanipar. Alamat Jalan Batuan Nagari nomor 5, Jemaat HGBP Fajar, Resort Labu Baru, dengan Uli Arta Bor Hutapea, putri dari Bapak P. Hutapea almarhum, Ibu T. Boru Marpaung. Alamat Jalan Anggrek nomor 23, Sektor Arengka Indah, Jemaat HGBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Februari 2025 di HGBP Fajar, Resort Labu Baru. Yang ketiga, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini, tanggal 2 Februari 2025, telah pindah jemaat gereja kita, keluarga Bapak Boyke MD Silaban, Ibu Susi Y. Boru Manurung, beserta 2 orang anak, 1 putra, 1 putri. Alamat Jalan Raja Wali Sakti, Villa Alamanda, Sektor Arengka Indah, pindah ke HGBP Tanjung Karang, Bandar Lampung. 2. Nyonya Utauruk Lasma Uwenti Boru Pasaribu, beserta 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri. Alamat Jalan Paus, Perum Permata Paus, Blok J nomor 9, Sektor Onerejo, pindah ke GKI Semarang. Yang keempat, Kena Siasat Gereja atau Ruhut Permahanion Pamisangon HGBP. Mulai minggu hari ini, tanggal 2 Februari 2025, sudah kena siasat gereja atau RPP Jane Rosinta
Berlianta Boru Ambarita karena nikah dengan agama yang lain. Alamat Jalan Pesisir Gang Natuna, nomor 66, Sektor Pesisir Rumbai. B. Suara Koinonia. Yang pertama, ibadah remaja. Pada minggu hari ini tanggal 2 Februari 2025 dimulai kembali ibadah remaja masuk pukul 09.00 WIB bertempat di gedung X Saudi. Yang kedua, sokongan dana diakoni sosial. Hari ini Minggu tanggal 2 Februari 2025 kita mengumpulkan sokongan dana program diakoni sosial melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. Yang ketiga, syukuran al tahun baru 2025 HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 akan diadakan syukuran awal tahun baru 2025 pelayan full timer _keluarga, pensiunan _keluarga, HKBP Distrik 22 Riau masuk pukul 10.00 WIB bertempat di gereja HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi. Sermon Perhalado HKBP Pekanbaru. Sermon Perhalado HKBP Pekanbaru akan dimulai pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 masuk pukul 17.00 WIB di konsistori. Yang berikut, audit distrik dan sertijab. Pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 pukul 10.00 WIB, tim audit HKBP Distrik 22 Riau akan melakukan audit pembukuan HKBP Resort Pekanbaru serta serah terima jabatan pendeta resort HKBP Pekanbaru. Acara temu pisah pendeta HKBP Resort Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 pukul 11.00 WIB akan diadakan di HKBP Resort Pekanbaru. Acara pemberangkatan Amang Pendeta Victor Singal Hasilalai STHMM dan keluarga. Selama ini beliau melayani sebagai pendeta resort HKBP Pekanbaru dan sekarang sudah ditetapkan sebagai preses HKBP Distrik 15 Sumatera bagian selatan di Palembang. Sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan pendeta Victor Singal Hasilalai STHMM yang selama ini melayani di HKBP Pekanbaru, maka pada setiap kebaktian kita akan mengumpulkan amplop ungkapan terima kasih yang akan kita sampaikan ke depan melalui amplop khusus bersamaan dengan persembahan kedua. Acara penetapan pendeta HKBP Resort Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 bahwa Inang Pendeta Donda Simajuntak MTH akan ditetapkan menjadi pendeta resort HKBP Pekanbaru. Acara temu pisah atau pangujak konon Pabor Hatton pendeta resort HKBP Pekanbaru yang dipimpin Amang Reses Distrik 22 Riau Pendeta Hardi Botor Lubatobing MTH. Acara Ramatama pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 setelah selesai ibadah pada hari Minggu pukul 11.00 WIB akan diadakan Ramatama temu pisah di gedung Sopogodang HKBP Pekanbaru. Gereja mengundang seluruh perhalado _keluarga, utusan sektor masing-masing 4 orang, mewakili paduan suara atau kor masing-masing 4 orang, mewakili seksi dari setiap dewan masing-masing 4 orang, badan audit 3 orang, mewakili badan usaha 5 orang, mewakili panitia pembangunan 5 orang, dan sintua pensiun. Yang ke-9, Bazar Seksi Perempuan Huria. Untuk mendukung program kerja Seksi Perempuan HKBP Pekanbaru tahun 2025, yaitu kunjungan gereja ke HKBP Batam Center, Distrik 20 Kepri, yang akan dilaksanakan di bulan Mei 2025, maka
Seksi Paropuan setiap minggu akan mengadakan bazar makanan yang dimulai hari ini, Minggu tanggal 2 Februari 2025, di ibadah pukul 07.00 WIB, 09.00 WIB, dan pukul 11.00 WIB. Suara Diakonia. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 2 sampai dengan 8 Februari 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Warta tambahan. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Indra Aritonang, putra dari Bapak Edi Aritonang, Ibu Santauli Borusiahan, alamat Jalan Rawa Bening, Jemaat HKBP Fajar Resort Labu Baru, dengan Mailan Rizky Lumbatobing, putri dari Bapak Sudirman Pariaman Lubantobing almarhum, Ibu Rosmawati Borutarigan almarhum, alamat Jalan Rambah Raya Perumgria, Taman Sari, Kubang, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 6 Februari 2025 di HKBP Fajar Resort Labu Baru. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Horas Meta Sudi. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Juru selamat
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, pada minggu yang keempat sesudah Epifani, tertulis di Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan 6. Saya bacakan bagi kita ikuti dalam hati. Beginilah bunyinya. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang yang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, gunung batu, kalau kita membayangkan sebuah gunung yang dari batu yang sudah mengeras menjadi batu kerasnya, itu merupakan satu keuntungan geografis, terutama pada masa peperangan zaman dulu. Jadi pihak penyerang tidak akan mudah mencapai yang diserangnya. Kenapa? Karena gunung batu itu sulit ditembus. Jadi gunung batu itu adalah keuntungan geografis terutama bagi suku-suku bangsa yang lemah. Mereka berlindung di balik gunung batu. Gunung batu menjadi pertahanan mereka yang sangat kuat. Kalau perang di medan terbuka pasti kalah, itu bagi suku-suku yang lemah. Tetapi kalau dia di balik gunung batu, maka musuh tak akan mudah, bahkan tidak mampu untuk menembusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar di Mazmur ini gunung batu, yang pasti terkait dengan sejarah perjalanan kehidupan orang Israel, yang mana Mazmur 71 ini meskipun tidak punya nama, tetapi barangkali dia adalah Mazmur dari Daud seperti di pasal 70. Nanti di 72 baru dia dari Salomo. Nah, kalau kita mendengar gunung batu diucapkan di perjanjian lama, maka itu adalah sebuah metafora, menunjukkan kekuatan Allah yang melindungi umat itu, bangsa yang lemah itu. Jadi sebuah kiasan. Kalau Allah gunung batu, berarti Allah dengan kekuatannya melindungi bangsa itu, umat pilihannya tersebut. Jadi kita bisa lihat itu melalui sejarah perjalanan bangsa Israel. Satu contoh kita ambil seperti peristiwa Bileam dan keledainya. Jadi Allah melindungi bangsa Israel yang pada saat itu sudah dekat Yeriko dan sedang berkemah, beristirahat di dataran Moab. Raja Balak bilang kepada Bileam, karena raja-raja sekitar sudah ketakutan melihat Israel. Orang Amori baru dikalahkan. Jadi Raja Moab takut, dia bilang sama Bileam, tolong dulu kutuk bangsa itu. Berapapun kau minta akan saya kasih, kata Raja Balak. Nah, bangsa yang sedang beristirahat tersebut, yang sedang tidak siap menghadapi seandainya diserang, menerima perlindungan. Bagaimana caranya? Itulah peristiwa yang unik dan ajaib. Ketika Tuhan membukakan mata keledainya si Bileam, sehingga keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di depannya menghalangi dia. Sampai-sampai Bileam
marah kepada keledainya, dan keledainya pun dibuat bisa berbicara. Jadi pengaruhnya apa? Pengaruhnya Bileam tidak jadi mengutuk bangsa itu. Bahkan justru nanti sebaliknya dia malah memberkati bangsa itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kita sering tidak melihat dan tidak menyangka bahwa ternyata Allah tetap dan terus bekerja, merawat dan menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Kita sering tidak menyadari bahwa Allah tetap bekerja. Kita percaya bahwa Allah menghalau dan menangkal segala serangan yang ditujukan pihak musuh kepada kita, kepada umatnya. Dan sebaliknya kalau kita melihat dari sisinya si Bileam, kalau kita menghadapi hambatan, kita menemukan penghambat dalam perjalanan kita, dalam kegiatan kita, pekerjaan kita, kita juga sedang diselamatkan dari bencana dosa. Tadinya Bileam kalau dia mengutuk Israel, maka seperti janji Tuhan, diberkatilah orang yang memberkati engkau, terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Kejadian 12, janji Tuhan kepada Abraham. Kalau Bileam tadinya jadi mengutuk bangsa itu, maka dia pun akan dikutuk Tuhan, menerima bencana. Jadi kalau kita merasa ada penghalang, ada penghambat dalam perjalanan hidup kita ini, Bapak Ibu sekalian, itu tidak selalu, itu tidak melulu kegagalan kita sendiri, tidak melulu sebuah kegagalan ansih, tetapi pekerjaan Tuhan yang mau menghindarkan kita dari bencana dosa, dari bencana-bencana yang mungkin saja terjadi kalau kita paksakan diri kita. Nah, jadi kisah Bileam dan keledainya itu menunjukkan posisi bangsa itu yang diselamatkan meskipun tidak bekerja, dalam posisi diam, dalam posisi yang mungkin kita bisa gambarkan, kita bayangkan pada saat mereka beristirahat dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Mungkin mereka beristirahat, anak-anak sedang bermain-main, ibu-ibu sedang menyiapkan makanan, bapak-bapak sedang mengumpulkan bahan makanan, para tetua sedang rapat. Dari jauh ada yang mengintai bahaya besar. Tanpa mereka sadari, Allah menangkal bahaya tersebut. Itu dalam posisi diam. Dalam posisi diam bangsa itu, Allah juga bekerja menyelamatkan mereka. Apalagi dalam posisi sedang aktif. Itulah yang dialami oleh Daud. Itulah yang dipahami dan dilihat oleh Daud, penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Allah selalu menolong Daud dalam setiap pekerjaannya. Dia menyadari dan tahu akan hal itu. Itulah sebabnya dia menaruh kepercayaannya penuh kepada Allah. Apakah di masa mudanya dan juga di masa tuanya. Allah senantiasa melindungi dia. Sekarang kalau kita melihat di judul perikop ini, doa minta perlindungan di masa tua. Kita tidak tahu pastinya apakah Daud menuliskan ini pada masa tuanya atau pada masa mudanya, ketika dia membayangkan nanti kalau aku tua gimana ya. Daud punya ketakutan yang banyak karena musuhnya juga banyak. Jadi apakah dia menulis ini ketika dia sudah tua, ketika dia menyadari bahwa dia sudah melemah dan kekuatannya hilang, lalu datang ketakutan, maka dia menuliskan ini, doa permohonannya kepada Tuhan, atau ketika dia masih muda, dia membayangkan nanti kalau aku sudah tua bagaimana. Tetapi apakah itu yang pertama atau yang kedua, kita melihat bahwa Daud benar-benar menaruh kepercayaannya, benar-benar percaya akan perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Jadi di masa mudanya Daud, ketika dia masih aktif dan energik, serang menyerang peperangan. Terkadang dia menyerang, terkadang dia membalas serangan, bertahan, menyusun strategi, menyusun pasukan. Itu pekerjaannya di masa muda. Tapi ketika dia sudah tua,
dia tidak sanggup lagi melakukan hal-hal tersebut. Maka bagaimana? Kita tahu, kita mengenal Daud sebagai raja yang membawa bangsa itu ke puncak kejayaannya. Menjadi bangsa kerajaan yang ditakuti dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Nanti anaknya Raja Salomo dapat bekerja dalam kedamaian, dapat bekerja dalam situasi di mana bangsa itu sudah disegani dan punya pengaruh kepada bangsa-bangsa lain, maka Salomo membawa bangsa itu kepada kemakmuran yang luar biasa. Itu urutannya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membayangkan masa tua, jadi kalau sekarang saya tanya kepada keluarga muda atau orang tua paruh baya lah, ya, bagaimana nanti kalau sudah tua? Bagaimana nanti kehidupan sehari-hari? Bagaimana nanti menghadapi orang-orang? Bagaimana nanti hidup sosialnya? Bagaimana anak-anaknya memperlakukan dia? Tentu itu mau tidak mau kepikiran juga ya. Meskipun kita sudah ajarkan anak-anak dengan baik, nasihati, tetapi bayangan-bayangan tetap ada. Apakah kita bisa seperti orang-orang tua yang kita lihat ini, yang sekarang ini, anak-anaknya memperhatikannya, cucu-cucunya peduli dan sayang kepada opungnya? Apakah kita bisa seperti itu? Atau nanti anak-anak kita berubah, tidak mempedulikan kita, ditinggalkan? Semua bisa terjadi. Bahkan anak-anak yang dididik dengan baik juga dalam satu titik perjalanan hidupnya bisa berubah total terhadap orang tuanya. Tidak menghargai, tidak menghormati, tidak mendengarkan, bahkan tidak dipedulikan. Itu bisa saja terjadi. Maka kita berdoa demikian, supaya nanti di masa tua kita diselamatkan Tuhan lah. Karena memang pada saat itu kita sudah lemah, kekuatan sudah hilang, pengaruh kita sudah tidak ada lagi. Apalagi kalau aset sudah jadi warisan, sudah nggak punya kekuatan lagi sebenarnya ya. Nah, jadi masa tua yang disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian itu menyimbolkan juga maaf, tapi akau pungate. Karena memang dalam masa tua kekuatan sudah berkurang, bahkan sudah semakin lemah. Saat domusen non kod di itugu-tugu, ya, dibopong kemana-mana, disulangi, disuapin makan, gitu, sampai seperti itu. Jadi maaf kepada opung-opung yang masih kuat, yang masih energik, ya. Tetapi kondisi itu tidak dapat dibohongi bahwa semakin kita tua, kekuatan kita semakin hilang. Nah, jadi maka dalam hal ini kita juga bisa melihat Mazmur Daud pasal 71 ini juga menyatakan kelemahan manusia, kekuatannya yang tidak abadi, yang tidak kekal, tetapi kelemahannya segera datang. Kalau berbicara tentang kelemahan, orang-orang muda juga punya kelemahan, terutama dalam hal rohani. Terutama dalam hal rohani. Itulah sebabnya kita mendapati tadi di Nas Epistel dikatakan di ayat 14, Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Ia yang menunjuk kepada Yesus. Karena kita ini adalah anak-anak dari darah dan daging yang lemah, maka Yesus Kristus juga menjadi sama seperti kita. Untuk menolong kita, untuk menjadi gunung batu kita, untuk melindungi kita. Di ayat 16 dikatakan, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Kita ini orang lemah. Terlepas dari tua dan muda, kita orang lemah. Lemah terhadap apa? Ini musuh kita yang dikatakan tadi. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kelemahan kita itu Bapak Ibu sekalian tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi rohani. Kelemahan kita itu dari segi rohani itu tidak hanya kepada orang-orang yang tua, tetapi juga kepada orang-orang yang muda. Oleh karena itu, firman Tuhan dari Mazmur 71 ini
menunjukkan kelemahan fisik daripada Daud, tetapi rohaninya tetap kuat. Karena sampai pada masa tuanya dia tetap punya hubungan yang sangat baik, sangat dekat dengan Tuhan. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 6, maka setiap ayat menunjukkan kedekatannya. Kalau saya kutip dia ayat 1, padamu ya Tuhan. Ayat 2, keadilanmu tetap menunjuk kepada Tuhan. Ayat 3, engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ayat yang keempat, ya Allahku. Ayat yang kelima, engkaulah harapanku. Dan ayat yang keenam, kepadamulah aku bertopang. Jadi setiap ayat menunjukkan bahwa dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang mesra dengan Tuhan. Dan itulah Bapak Ibu sekalian yang kita butuhkan. Apakah kita sekarang muda atau sudah tua, kita membutuhkan hubungan yang baik dengan Tuhan, karena Tuhan sudah bersedia menjadi gunung batu kita, melindungi kita. Apapun dalam perjalanan hidup kita ini, percayalah Tuhan berdiri di samping kita, di depan kita, bahkan untuk melindungi kita, menahan kita supaya tidak terjatuh dalam jebakan iblis yang membawa kita ke dalam bencana dosa. Jadi percayalah Bapak Ibu sekalian, setiap saat kita digodai iblis. Dalam kondisi kita yang lemah ini, maka sepatutnya kita berlindung di balik gunung batu kita, yaitu Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, semuanya ditolong Tuhan. Kita memanggil nama Tuhan dan Tuhan menjadi pelindung kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam kelemahan kita ini, apakah fisik, apakah rohani, mari kita panggil nama Tuhan. Karena dia sudah bersedia menjadi gunung batu. Kalau tadi di perjanjian lama, gunung batu itu dikiaskan sebagai sebuah metafora. Di perjanjian baru dia sudah datang sendiri, yaitu Yesus Kristus yang melindungi kita dari bahaya dosa dan maut. Maka kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, kita memuji Tuhan Yesus karena dia melindungi kita daripada iblis dan maut yang dibawanya. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Maka oleh karena itu, janganlah takut Bapak Ibu sekalian. Apakah kita sekarang sudah tua atau masih muda, kita tetap percayakan kepada Tuhan. Kalau anak-anak kita berubah kepada orang-orang tua kami di sini, anak-anak kita berubah, tidak sehangat dulu lagi, atau tidak punya banyak waktu lagi seperti dulu, maka percayalah Tuhan tetap ada di samping kita. Tuhan menolong kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya, semakin orang tua itu semakin menua, sepertinya anak-anak semakin sayang kepada orang tuanya. Terlepaslah apakah dia punya banyak waktu untuk bersama atau tidak, tetapi dia semakin sayang. Itu harus kita yakini. Apalagi kalau ketika masa mudanya dia diajari dengan baik, maka semakin orang tua itu menua, anak-anak akan semakin sayang kepadanya. Kita juga berharap demikian. Maka izinkanlah saya membuat dua poin dari sini Bapak Ibu sekalian untuk mengakhiri khotbah ini. Yang pertama, kita berharap di masa tua kita tetap ditolong oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan. Dan yang kedua, dalam kelemahan kita secara rohani, Tuhan juga menjadi gunung batu kita, supaya iblis jangan menguasai kita lagi. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami bertahta di sorga, karena Engkau melalui firman-Mu telah mengasihani kami dengan ajaran-ajaran yang baik Tuhan melalui hamba-Mu Daud, yang tetap memiliki hubungan yang baik dengan-Mu Tuhan, tetap memiliki persekutuan yang mesra dengan-Mu Tuhan. Setiap ucapannya ada nama-Mu, dan di setiap ucapannya Tuhan Engkau diteringati. Terima kasih Tuhan, kami mau seperti Daud juga. Di masa muda kami tidak mau jauh daripada-Mu Tuhan, dan sampai pada masa tua juga Tuhan, kiranya Engkaulah yang menjadi penolong kami. Jangan biarkan hati kami menjauh Tuhan daripada-Mu, karena iblis selalu dengan gigih mau menjauhkan kami. Tapi biarlah Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong kami, sebagai bukit batu kami Tuhan, yang menghempang dan menangkal segala tipu daya iblis. Biarlah kami senantiasa setiap hari-hari kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu saja yang keluar dari mulut kami.
Terima kasih Bapa, berkatilah anak-anak muda, berkatilah Tuhan keluarga muda, agar mereka Tuhan dapat mempersiapkan anak-anaknya dengan baik Tuhan menjadi orang-orang yang juga beriman, agar di masa tua nanti orang-orang tua dapat beroleh perlindungan daripadamu melalui keturunan mereka. Demikian juga Tuhan orang-orang tua kami pada saat ini Tuhan, berkatilah satu persatu mereka Tuhan yang kami kasihi, berkati juga keturunan mereka Tuhan menjadi anak-anak yang berbakti, yang menjadi sumber sukacita bagi orang tua kami yang ada di sini pada saat ini. Terima kasih Bapa, tolonglah setiap orang untuk beroleh kehidupan yang baik, sehingga kami Tuhan dengan senang hati dan dengan semangat dapat mempersembahkan yang baik juga kepada setiap orang, terutama kepada orang tua kami masing-masing. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan kami, begitu banyak Tuhan godaan dalam hidup kami Tuhan dari si iblis, terutama di zaman yang semakin maju ini Tuhan, banyak yang kami alami, yang kami hadapi, yang dapat menjauhkan kami daripadamu Tuhan, serangan-serangan iblis dari segi manapun mau menjauhkan kami daripadamu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan kami menangkal itu semua, sehingga kami tetap dapat bersekutu denganmu melalui Yesus Kristus perantara kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan, sampai selama-lamanya kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan amplop khusus dan persembahan kedua. Menyenangkan hati Tuhan sesuai
janji setiamu. Jika Tuhan ku andalkan, kala semua seteru. Aku ikuti Kau Tuhan, dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Diriku kepadamu Tuhanku. Tuhanlah sumber hidupku serta pengharapanku. Aku ikuti Kau Tuhan, dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Hidup dalam kekudusan tubuh, roh dan jiwaku, menyenangkan hati Tuhan sesuai kehendak-Mu. Aku ikuti Kau Tuhan, dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Berangkatlah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.